untuk kehidupan nafas yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami, untuk kami dapat merasakan dan menikmatinya sampai sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala kecukupan di dalam kebutuhan keperluan kami. Lebih dari itu, kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau, kuasai ruangan ini serta ruangan hati kami yang terdalam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu yang luar biasa. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom. Terima kasih tentunya kepada Tuhan Yesus yang memberikan saya kesempatan dan mengundang saya di gereja yang indah ini juga untuk gembala sidang, koordinator, pengurus, dan seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir pada sore hari ini. Saudara diberkati Tuhan? Saudara bersuka cita? Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-8. Injil Markus pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. Kalau saudara tidak berkeberatan, kita boleh baca bersama-sama. Markus pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita akan bersama-sama tentang Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida dengan membacanya bersama-sama. 1, 2, dan 3. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk kampung." Saudara percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita. Amin saudara. Dan kita pun hendaknya juga demikian. Kita balas kasih Tuhan yang sungguh-sungguh dengan kasih yang datangnya dari kita juga dengan sungguh-sungguh. Dan kita bisa melihat ada begitu banyak manfaat, ada begitu banyak faedah ketika saya dan Anda di tempat ini mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani dengan sungguh-sungguh, bertobat dengan sungguh-sungguh, bahkan memberikan dengan sungguh-sungguh. Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, tentunya kita belajar dari Tuhan kita yang pertama kali melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dan kita bisa melihat bahwa orang buta ini sungguh-sungguh melihat. Yesus tidak pernah bekerja setengah-setengah. Amin saudara. Yesus tidak pernah bekerja dengan tidak bertanggung jawab. Di tengah jalan dia lepaskan itu, di tengah jalan dia melarikan diri, di tengah jalan dia tinggalkan kita. Belum pernah demikian. Tapi seringkali kita dengar bahwa ada begitu banyak orang Kristen yang di tengah jalan meninggalkan Tuhan. Hanya karena perkara-perkara sederhana, entah itu harta, entah itu pekerjaan, entah itu hal-hal mungkin yang berbau kedagingan, berbau jasmania. Saya punya banyak teman, saya punya banyak kenalan, saya punya banyak rekan-rekan, saya punya banyak kolega yang meninggalkan Tuhan di tengah jalan. Dan itu mestinya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kita sadar betul bahwa Tuhan kita juga menyembuhkan kita dengan sungguh-sungguh. Amin saudara. Dia juga memberkati kita dengan sungguh-sungguh. Dia mengawal, bahkan dia mensejahterakan kita dengan sungguh-sungguh. Dia menjagai kita dengan sungguh-sungguh. Dan saya alami kesungguhan Tuhan dalam hidup saya. Dia memilih saya juga dengan sungguh-sungguh. Dia memelihara saya dengan sungguh-sungguh. Dan bukan hanya saya dipelihara, tapi seluruh keluarga saya dipelihara dengan sungguh-sungguh. Dan mestinya sebagai seorang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita balas juga dengan kesungguhan, saudara.
Entah itu dengan pujian yang sungguh-sungguh. Kita bergereja, berbakti juga dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Kalau kita kerjakan itu dengan setengah-setengah, kita akan mendapatkan hasil yang tidak maksimal. Tapi kita melihat ketika Yesus menyembuhkan orang buta ini dengan sungguh-sungguh, maka orang buta ini juga mendapatkan kesembuhan dengan sungguh-sungguh. Alkitab bilang, meskipun yang pertama, yang kedua, dan saya yakin dan percaya, kenapa juga dia berikan kesempatan yang pertama dan kelihatannya hanya bayang-bayang saja. Dia ingin memberitahu kepada orang buta ini bahwa dia bisa melakukan itu dengan segala perkara yang ada di dalam hidupnya, yang ada di dalam dirinya, kuasa yang ada dalam dirinya. Dan kita bisa melihat orang ini menerima juga, orang buta ini menerima juga kesembuhan yang sempurna. Nah, mari kita melihat juga apa yang sesungguhnya boleh kita dapatkan dari peristiwa yang penting ini. Yang pertama, saudara, ayat yang ke-22 katakan, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Anda perhatikan bagaimana rencana Tuhan itu bisa terjadi dengan sempurna di dalam kehidupan orang buta ini yang memiliki persoalan. Bagaimana dia tidak bisa melihat. Dan kita tahu kalau kita tidak bisa melihat ada banyak kendala yang akan kita hadapi. Dan kita melihat hal yang pertama, bagaimana kesungguh-sungguhan itu bisa terjadi. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Tahukah saudara bahwa, atau sadarkah kita, sadarkah saya di tempat ini, bahwa sesungguhnya Tuhan sedang memakai kita dengan sungguh-sungguh untuk menjadi perantara-perantaranya, mengejawantahkan pekerjaannya yang ajaib. Anda perhatikan, ternyata orang buta ini tidak berdiri sendirian di situ. Di situ orang membawa kepada Yesus. Alkitab bilang orang membawa kepada Yesus dan mereka memohon kepadanya. Not only taking him to the Lord, but also they were begging. Mereka juga memohon kepada Yesus. Dan saya yakin dan percaya kata memohon ini, mereka memintanya dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Bukankah hari ini kita adalah juga perantara-perantaranya Tuhan? Amin. Supaya orang lain melalui hidupmu, melalui tanganmu, melalui permohonanmu, melalui pertobatanmu, banyak orang datang menyembah kepada Kristus. Hari ini saya juga senang dalam pelayanan saya, mantan bos saya mendampingi saya. Saya kenal beliau 25 tahun yang lalu. Tepatnya tahun 90. Dan waktu saya berjumpa dengan dia, saya tidak pernah mengerti apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya. Saya hanya melihat seorang bos, seorang pimpinan yang empunya perusahaan di mana saya kerja. Titik. Saya tidak tahu tentang masa depan. Itu tahun 90, sekarang 2014. Tapi hari ini dia boleh duduk di situ dan dia boleh berkata, mantan bos saya. Dan hari ini kalau saya berdiri dia bilang, bos. Kenapa demikian? Karena selama 25 tahun saya sadar, sesadar-sadarnya sekarang, bahwa Tuhan pakai saya untuk perantara. Dan hari ini bukan hanya dia diselamatkan, istrinya di sebelahnya juga diselamatkan Tuhan. Mereka adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka adalah penyembah-penyembah yang bukan Kristus. Mereka tidak mengerti tentang kekristenan itu. Dan waktu saya kenal beliau, ya dalam keadaan yang seperti itu. Sama seperti ayat yang ke-22. Orang membawa kepada Yesus, ya seorang buta yang seperti itu. Dan mereka memohon kepada Yesus. Dan Anda melihat di ayat-ayat yang berikut sampai di penghujung daripada perikop itu, orang buta itu disembuhkan. Dan salah satu, kenapa dia disembuhkan? Karena ada orang-orang yang di dekat dia,
yang memohon kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Hari ini saya mau katakan buat saudara, ada begitu banyak mungkin orang-orang yang hidup di sekeliling engkau, dekat dengan engkau. Dan kalau kita gunakan itu dengan sungguh-sungguh, apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan sungguh-sungguh, kita pakai itu juga untuk membalas kasih Tuhan, maka tidak sedikit dari orang-orang yang ada di sekelilingmu akan bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan bukan hanya dia bertobat, keluarganya bertobat, adik-adiknya bertobat, ibunya bertobat, ayahnya bertobat. Dan bukan hanya itu, komunitas kita juga bertobat. Dan bukan hanya itu, teman-teman perusahaan bertobat. Dan bukan hanya itu, ketika saya juga dipanggil sebagai hamba Tuhan full timer, dan dia juga sebagai perantara, dipakai untuk menarik banyak jiwa juga datang kepada Yesus. Kesungguhan itu, kalau kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya dan Anda di tempat ini dipakai, sadar tidak sadar, sebagai perantara-perantaranya Tuhan. Saya tidak mengerti bagaimana saya bisa menobatkan dia. Enggak bisa mengerti. Orang yang keras, tukang minum, disco, jogging pulang pagi, perokok, kasar gitu, keras, emosional. Terus jumpa dengan saya gitu, yang aneh aja saya lihat. Ada orang yang bisa minum ya, Johnny Walker itu tanpa berhenti begitu. Bagi saya aneh, saya satu botol aja air putih, itu terus menerus begini rasanya juga gak kuat. Dan dia lakukan itu di sebelah saya gitu, dalam posisi mengemudikan kendaraan. Saya mau tegur dia, bos saya. Nanti dia bilang, kenapa kau kerja di sini gitu. Dan dalam posisi kendaraan yang begitu tinggi kecepatannya. Dulu saya pikir bahwa saya menyerahkan nyawa. Hidup saya jadi sia-sia. Kalau dia bilang ke disco ya saya nggak mau harus ikut. Kalau dia ke karaoke mau nggak mau juga harus ikut. Duduk di sebelahnya. Hari Minggu pimpin pujian lagi saya. Rebo disco lagi. Aduh. Sampai kadang kalau saya pimpin pujian saya berdoa pertama, Tuhan biarlah yang saya tahu di bar atau di karaoke tidak datang di kebaktian ini gitu. Saya takut, wah itu dia nih gitu. Tapi Tuhan itu baik. Dia tidak pernah mencelakakan kita. Amin saudara. Ya. Dan akhirnya manusia yang seperti itu complicated. Ya. Selalu bawa pistol. Saya kadang-kadang lihat dia, aduh, emosional. Kalau di jalanan gitu, ada seseorang yang senggol mobilnya sedikit aja itu yang keluar itu, aduh, kata-kata yang bagi saya aneh. Saya suka bilang, aduh, bos cuma kena itu spion. Dia bilang, ya bagi lo cuma. Dia bisa berdiri, dia tarik itu. Sopirnya gitu, sama wah gitu. Saya berdiri, saya bilang, bos dalam nama Yesus, bos dalam nama Yesus. Dia gak kenal. Tapi aneh juga, tiap kali saya sebut nama Yesus dia berhenti. Dia bilang, kenapa? Nama gue bukan Yesus. Saya bilang, jangan. Kadang istrinya 7 bulan hamil. Dia mau pukul orang. Saya teriak, bos, istri lagi hamil. Terus dia bisa berhenti. Mau dia pukul, saya bilang, bos nanti cacat, nanti swing bos. Yang saya tahu cuma itu gitu. Bos nanti jadi, aduh bos, dia berhenti. Terus dia bilang, kenapa sih lo? Jangan. Ayo. Kadang-kadang cari-cari masalah. Padahal masalah tidak usah dicari, masalah itu sudah ada. Dia cari terus. Dia ribut, saudara. Aduh. Dan kadang-kadang keroyokan, dikeroyok 5-6 orang baru teriak kepada saya, bantuin, aduh.
gue nggak bisa berantem. Saya suka bilang, udah bos, dia udah ribut gitu, saya yang harus maju. Harus pakai hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat, saya pelukin satu-satu. Saya bilang, sorry, orang udah bawa golok pak, udah bawa celurit, mobilnya mau dibakar. Itu di satu perkampungan, dia tetap nggak tahu bahaya karena di luar Tuhan. Saya pulang ke rumah, saya bilang, aduh mak gue nggak tahan. Bos gue yang dulu setan, sekarang iblis. Ibu saya bilang begini, oh biar. Di Tuhan itu Yohan selalu ada rencananya yang baik. Saya bilang bagaimana baik, orangnya gak baik. Gak pernah ngomong pelan, kenceng. Di gereja juga begitu. Kalau saya duduk di sebelah dia gitu. Saya bilang, kenapa sih emang kenapa gitu. Ya bukan kan orang-orang pada dia, memang kenapa? Ya paling saya suka ancam, ya enggak kenapa-napa bos, cuman saya takut cuman kalau Yesus marah bisa terjadi apa-apa. Oh jangan begitu dong, jangan bawa nama dia. Untuk bawa ke gereja aja susahnya udah setengah mati. Kalau dengar lagu puji-pujian dia cuma. Dan saya lihat goyangnya itu bukan goyang rohani gitu. Saya suka bisikin, bos kayaknya goyang disco sama aja lah. Cuman beda lagu aja gitu. Dia ke gereja juga bukan karena dia mengasihi Tuhan, bukan karena penyakit. Dia kena penyakit. Dan kalau itu datang penyakitnya, waduh. Itu dia bisa terbalik-balik itu mata. Dan kalau udah begitu saya yang repot. Karena dia naik itu kendaraan dan kendaraan itu terputar-putar di jalanan. Terus dia bilang gini, tolong. Saya pikir dia bercanda, saya bilang kenapa? Ada datang nih penyakit, saya nggak bisa setir, sampai hari ini saya nggak bisa setir. Kecepatan tinggi gitu, dia bilang tolong pegang setir. Saya bilang kemana bos, kiri atau kanan, terserah lo. Terus dia bilang remnya di bawah. Saya nggak tahu dulu kan ada 3 gitu. Saya bilang bos kiri kanan tengah gitu. Saya tekan pakai tangan. Aduh, dan itu mobil terputar-putar gitu. Dan kalau Anda alami, itu bisa terputar dan berhentinya di pinggir jalan. Dan yang dahsyatnya lagi, saudara, di belakang kita nggak ada satu kendaraan pun juga. Itu kan spektakuler. Terus berhenti, dan saya lihat mukanya udah terbalik, tolong. Terus dia bilang, gue udah mau mati. Saya mau bilang, lu mati aja sendirian. Dan rasanya gimana? Saya udah pusing, biasanya saya telepon istrinya. Terus saya bilang, Bu, ini ada di sini. Di mana? Dan maaf, bukan saya menceritakan gitu. Saya gaul dengan keluarga yang keras. Yang kalau ngomong, malam-malam, Han, gitu. Kita jantung tuh copot, ambil lagi, taruh lagi, jantung copot, taruh lagi. Maaf tanpa bermaksud ya. Saya lihat keluarganya, apa? Sedangkan ibu saya jauh. Ibu saya tuh orangnya, ada apa? Aduh. Makanya itu waktu dipertemukan, jauh banget ada orang yang begini aneh. Karena mama saya bilang, hey, halo tante, halo. Mama saya 5 menit, mama masuk ke dalam ya Yohan ya. Saya tanya kemana, enggak takut mama mati deket dia gitu. Ngomongnya kenceng. Terus saya bilang, tuh kan mama, iya, tapi yang mama tahu kamu jadi perantara. Dan Yohan tahu kalau dia bisa dimenangkan oleh Tuhan, itu nama Tuhan dipermuliakan. Wah menang. Memang kadang kita lihat situasinya, persoalannya ribet. Sampai saya, dalam hati saya berdoa, terserah Tuhan deh. Itu ngebut di jalanan 180 km per jam. Sepertinya berpacu dengan angin gitu. Kayak udah gak ada rem. Terus saya bilang, bos rem. Tenang aja. Itu jalan tol, itu kan jalan tol dibikinkan 2 jalur dulu gitu. Kalau nggak kiri kanan gitu loh. Saya bilang, bos kalau nggak kiri kanan bos. Dia meluncur di rumput.
setengah daripada body itu di rumput, itu kan cari mati. Kenapa? Mabuk. Saya di sebelahnya, dia di atasnya. Ada orang, saya gini, Yesus, haleluya, Tuhan Yesus. Aduh Tuhan Yesus, kalau terjadi apa-apa Tuhan, remuk, bonyok, biar dia aja. Saya kalau jatuh pun selalu harus ada di kasur Tuhan, atau mungkin di kapas. Selamatkan aku dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Dia makin ketawa, takutlah. Tapi Anda lihat hari ini, tobat juga tuh. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau cari jiwa sekarang gantian dia yang cari. Pokoknya tiap kali ada pengusaha yang susah bertobatnya, atau mungkin penyakitan gitu, ekonomi turun. Kalau saya bilang, iya kok bertobat, wah kalau saya ajak dia, biar aja saya ngomong. Dia bisa ngomong, bertobat kok, mati kalau enggak kok. Gitu. Itu sih engkau udah penyakit jantung. Gitu. Bener nih, lihat saya nih, untung ketolong. Gitu. Itu engkau kan kesian, udah stadium 3. Waktu dia ke WC, engkaunya tanya sama saya, itu siapa tadi? Saya bilang, teman saya, jangan dibawa lagi ya. Gitu. Tapi akhirnya juga bertobat. Dia tanya, kenapa dia bisa begitu, kok jadi militan begitu? Saya bilang, dia juga penyakitan kayak engkau. Dan tanpa dioperasi dia disembuhkan Tuhan sempurna. Oh kalau gitu bawa lagi aja dia ke sini. Akhirnya ngobrol. Saya belum doa, dia udah doain. Tuhan tolong dia Tuhan. Userahkan dia dalam tanganmu, terserah Tuhan apa yang terjadi. Singkonya juga ngomong, saya mau sembuh, saya mau hidup. Saudara, saya mau katakan buat saudara, ternyata cerita itu juga ada dalam hidupmu. Amin saudara. Anda bisa menjadi perantara bahkan untuk pembantumu. Saya nggak pernah tahu bahwa pembantu saya terus jadi anak Tuhan, saya nggak pernah tahu. Tapi waktu saya khotbah di satu gereja yang dekat dengan rumah saya bilang kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan. Terus mereka lihat Alkitab, terus kita baca sama-sama. Amin, saudara, saya lihat pembantu saya di situ. Terus dia kasih dah sama saya, Pak. Saya bilang, ya ilah si Tuti ada di situ. Gitu pulang, orang-orang udah salaman gitu. Terus ini pembantu saya, kamu gak salaman sama pendeta? Terus dia ngomong begini, saya ingat banget. Di rumah saya tiap hari celananya saya aja yang cuciin, bagaimana? Dan hari ini jadi anak Tuhan, saudara. Terima Yesus sebagai juru selamat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Perantara, bukankah itu kehormatan, saudara? Amin. Jadi kalau Anda ada di tempat ini, jadilah perantara Tuhan yang efektif. Dengan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita bisa terima dari kesungguhan selain Anda dan saya di tempat ini adalah perantara-perantaranya yang ajaib. Yang kedua, ayat yang ke-23 katakan demikian. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Perhatikan dengan baik, ayat itu mengatakan Yesus yang pegang tangan orang buta itu, bukan orang buta itu pegang tangan Yesus. Udah gak melihat terus sok lagi. Tangannya mana nih tangannya gitu. Yang ada adalah Yesus yang pegang tangan orang itu, orang buta itu, dan membawa and took him out of the country. Out of the village. Hal yang kedua, bukan hanya menjadi perantara-perantaranya Tuhan, tetapi kesungguhan kita itu dimaknai juga bahwa hidup ini controlled by, dikendalikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Kalau saya dan Anda di tempat ini melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, percayalah, kontrol Tuhan itu ada dalam hidup. Dikendalikan. Jangan biarkan kita yang pegang tangan Tuhan. Tapi biarkan Tuhan yang pegang tangan kita. Kalau hanya tangan kita saja yang memegang tangan Tuhan, satu saat kita capek, saudara. Satu saat kita bosen, satu saat kita lengah, satu saat kita lelah. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. But kalau saudara biarkan Tuhan yang memegang tangan kita,
Dia adalah pribadi yang tidak pernah capek. Dia adalah pribadi yang tidak pernah tidur. Dia yang selalu mengendalikan. Ini bicara tentang pengendalian. Dikendalikan oleh Tuhan. Dan saya juga bisa melihat ternyata hidup daripada bos saya dulu juga dikendalikan oleh Tuhan. Sempat beberapa kali akhirnya keluar dari gereja. Karena gerejanya nggak cocok sama dia. Dia mau cari gereja yang tenang. Yang gitu. Dia bilang sama saya nggak cocok dengan gerejamu. Gerejamu tuh nakut-nakutin orang. Orang tepuk tangan, lompat-lompat, nangis-nangis, teriak-teriak. Itu gak cocok sama gue. Saya cuma cari gereja yang tenang. Terus saya bilang, bos, saya udah di gereja di sini. Terserah bos, enggak mau. Saya susah gereja di sini. Saya gak bisa fokus. Saya gak bisa doa. Saya gak bisa serius sama Tuhan. Waduh. Akhirnya dia keluar dari gereja saya. Tapi beberapa bulan kemudian penyakitnya datang lagi. Lebih parah. Pada saat kita ada di satu hotel, tiba-tiba penyakit itu menyerang. Dan dia udah hampir terpanting-panting. Dan sudah kelihatannya mau mati. Karena dia ngomong sama saya. Aduh, udah lihat kereta kencana. Yang saya tahu kereta Jakarta-Surabaya gak lewat situ gitu. Dia bilang, itu udah lihat kereta kencana. Dia bilang, tolong panggil orang-orang yang terdekat. Dan orang-orang terdekat pada saat itu adalah saya. Dan juga sahabat saya yang satu. Nah sahabat saya yang satu juga dulu belum dalam Tuhan. Dia berdiri, dia ketakutan. Terus dia bilang, waduh mau mati nih, mau mati. Terus, obat mana obat? Dia nggak bawa itu obatnya. Dia bilang, ada di rumah. Terus dia sebut, apa obatnya? Disebut obatnya. Langsung teman saya, gua aja yang beli, saya aja yang beli. Sekarang saya baru tahu kenapa dia yang beli. Dia takut temani dia. Kalau dia tepuk, saya punya pundak, kau temani dia. Terus kalau terjadi apa-apa kabarin aja. Dia beli obat lamanya setengah mati. Saya berdua sama dia. Udah kaku. Udah terbalik-balik itu mata. Wah saya doa terus. Saya bingung. Itu orang bule, 3 orang berdiri. Dia bilang, what's happened? Saya bilang, no, nothing. Saya bilang, no, what's happened to him? He's dying. Dia bilang, yes. Who is he? My friend. What are you going to do? Saya bilang, nothing. Dia bilang, go to the hospital. Saya bilang, keep quiet. My friend, not yours. Mungkin dia bilang, Indonesia. Mungkin gitu. Saya juga nggak tahu harus buat apa. Dia cuma, dia pegang tangan saya tuh, waduh, minta maaf segala macam. Orang kalau mau mati jadi baik. Bilang kalau ada salah, minta maaf. Dan tolong tanah yang depan kantor 1000 meter jangan dijual. Saya bilang kenapa? Bukan tanah kita. Saya lihat dia udah kaku. Tiba-tiba seperti roh Tuhan bilang kepada saya, pegang dia punya dada. Saya pegang dadanya. Saya dorong, terus saya nangis. Tuhan Yesus, sembuhkan dia Tuhan. Saya nggak mau dia mati di tangan saya, nggak mau. Terus saya lihat dia masih muda, kasihan, istrinya, anak-anaknya kasihan Tuhan. Memang kita tidak bisa mengendalikan nyawa, hanya Tuhan yang bisa mengendalikan. Terus 2 kali, waktu saya pegang 1 kali Tuhan bilang, dorong lagi, yang kedua saya dorong lagi, dalam nama Yesus. Aku alirkan kehidupan dalam nama Yesus. Dia gini, saya bilang, dalam nama Yesus. Dia gini, saya nggak tahu lu mau mati apa mau hidup gitu, dalam nama Yesus. Di posisi ke-7 gitu, dalam nama Yesus. Seperti roh Tuhan itu bimbing, saya bilang, 7 kali. Dan saya tahu baru sekarang bahwa 7 itu adalah angka sempurna. Saya dorong lagi dalam nama Yesus. Itu bule-bule lagi lihat. What? Saya dalam nama Yesus. Yang ke-7 tiba-tiba dia. Terus berdiri. Wah mati nih. Saya udah terima aja. Saya mau terima nyawanya. Gitu.
Terus tiba-tiba, saya bilang napas terus napas dia. Udah terus apa lagi, napas lagi, terus napas lagi dia. Terus dia bilang apa lagi, saya bilang muter, dia puter. Dia putar 1 kali di restoran itu, di kafe itu 1 kali. Terus dia tanya kepada saya, terus apa lagi? Putar lagi. Dia putar lagi. Ketiga kali, apa lagi? Putar lagi. Itu bule-bule tepuk tangan. Wow, 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 wow. It's magic, it's magic. Magic, dia pikir Deddy Corbuzier kali gitu. Terus dia, dan teman saya itu manajer balik lagi hampir 1 jam. Dia lagi di WC. Terus dia bawa tuh obat. Udah matian? Belum. Begitu dia keluar. Ming lo hidup Ming. Dia bilang emang lo sumpahin gue mati? Enggak. Gue lihat lo udah mati. Yang ketiga kali ada di Gajah Mada. Ketika kita lagi makan juga begitu lagi. Gitu miring lagi gitu. Saya bilang kok ini antara mati hidup lagi, mati lagi hidup. Kayak setengah-setengah. Dan saudara tahu dia juga bawa mobil, teman saya yang satu itu jadi bertiga lagi. Dan kita letakkan di belakang, teman saya yang setir, terus saya di sebelah, terus saya ambil itu. Dulu kan kaset bukan CD, saya bilang lagu rohani. Dia bilang nggak ada. Ada lagu apa tuh ada. Saya bilang lagu-lagu yang baik, yang ada untuk hati, yang damai, ada di pojokan. Begitu saya masukin langsung ding. Saya lihat di belakang makin meregang. Dan teman saya nih bukan jahat, dia ngomong begini buat saya gini. Han, kalau dia mati gue minta jangan di mobil gue. Saya bilang jadi bagaimana? Udah cepat ke rumah sakit, taruh ke rumah sakit, saudara, ketemu rumah sakit. Dan saudara tahu dokter tidak menemukan penyakitnya. Sampai saya bilang dokter dia sakit. Dia bilang dia nggak tahu sakit apa, lihat dia nggak bisa napas. Terus tiba-tiba saya tahu bahwa hidupnya dalam kontrol Tuhan. Dan saya bilang kau harus bertobat. Keluar dari rumah sakit terus dia bilang sama saya, gereja lo masih ada, masih tetap berdiri, belum dirombak. Boleh nggak gue datang ke situ? Sangat boleh. Terus dia bilang kalau berisik lagi, udah terusin aja, nggak apa-apa. Dan dia mulai terbiasa dengan pujian, penyembahan, tepuk tangan, menari-nari, dia boleh terbiasa. Dan saudara tahu, dokter bilang harus dioperasi. Tapi hari ini tidak ada satupun pisau operasi menyentuh dia. Dan Tuhan menyembuhkan dengan sempurna. Means berarti hidup dia dalam kendali Tuhan. Hidup saya dan Anda di tempat ini kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh pengendalian Tuhan atas hidup besar. Dan yang ketiga, coba Anda lihat di ayat yang ke 23 dan 24, ayat 24 khususnya berkata demikian, dimulai dari ayat 23 saya bacakan. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? 24 katakan orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Tahukah saudara bahwa kesembuhan itu memang harus masuk di dalam proses. Anda memperhatikan juga bagaimana dia terima kesembuhan juga harus melalui satu proses. Bahkan kita harus menjadi Kristen yang mengalami proses Tuhan. Amin, saudara. Saya yakin dan percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan seketika at once. Tapi dia tidak kerjakan itu. Alkitab katakan dengan cara dia. Yesus memegang tangan orang buta itu, membawa dia keluar kampung, meludahi mata orang itu, meletakkan tangannya atasnya dan masih bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Hal yang ketiga, kalau saya dan Anda di tempat ini ada di dalam kesungguhan mencintai Tuhan, kesungguhan percaya kepada Tuhan, berarti saya dan Anda di tempat ini juga harus hidup dalam proses Tuhan. Amin, saudara. Ada proses yang harus kita alami dan lewati. Enggak gampang. Saya berteman dengan dia juga 25 tahun. Ada masa-masa juga susah. Ada masa-masa juga dia terpuruk, tetapi juga diangkat tinggi lagi oleh Tuhan. Ada masa-masa tidak menyenangkan,
Bukan berarti bahwa Tuhan tidak cinta kita dan dia benci kita, tidak. Tetapi dia melatih kita supaya kita tahu dan kenal betul siapa Tuhan yang kita percayai. Kalau saya dan Anda di tempat ini tidak diproses, bagaimana mungkin kita bisa bersaksi bahwa Tuhan kita besar dan hebat? Kalau tidak melewati sakit penyakit, kalau tidak melewati satu kecenderungan kemerosotan ekonomi, kalau kita hidup fine-fine saja, saya yakin dan percaya banyak orang yang tidak akan mengenal Tuhan dan sulit untuk dibawa ke Tuhan. Tapi ada proses yang sulit bahkan, yang kadang kita tidak sukai tapi diizinkan Tuhan. Supaya apa? Supaya saya dan Anda di tempat ini makin lekat, makin dekat, makin lagi untuk selalu mengandalkan Tuhan. Dan sampai hari ini dia juga diproses, saya juga diproses. Sebagai hamba Tuhan juga saya diproses, melewati juga hal-hal yang sulit dalam hidupku. Dan sampai hari ini bertahan. Kenapa? Dengan kesungguhan hati. Proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, pasti juga kita bisa lalui. Dan yang terakhir, apa yang kita bisa dapatkan dari kesungguhan itu? Coba Anda lihat ayatnya yang ke-25. Mari baca bersama-sama. Saya tutup kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-25 dari Markus pasal yang ke-8. 1, 2, 3. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Amin saudara. Yang keempat, dengan kesungguhan kita bisa mendapatkan kesempurnaan. Amin. Mujizat yang sempurna. Rumah tangga di dalam pemulihan yang sempurna. Dengan kesungguhan, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kesempurnaan itu akan juga hadir dalam hidup kita. Berkat yang sempurna tanpa terpotong-potong. Berkat yang Tuhan hadirkan penuh kita dapat. Kesempurnaan itu juga dialami oleh orang buta itu. Melihat segala sesuatu dengan sangat jelas. Ketika saya dan Anda di tempat ini boleh mengasihi Tuhan juga dengan sungguh-sungguh, maka kita juga bisa melihat kasih Tuhan dengan sempurna. Kita bisa melihat juga kebaikan Tuhan dengan sempurna. Tuhan memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tunduk kepala kita doa. Terima kasih Tuhan. Kami sangat diberkati oleh firman-Mu. Engkau yang melawat kami. Kalau hari ini kami belum sungguh-sungguh, ampuni kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang selalu mengajar kepada kami. Untuk melakukan segala sesuatu, khususnya kepada Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh. Kami tahu di balik kesungguhan, kami bisa melihat Engkau memakai kami dengan benar. Engkau memakai kami dengan baik. Kami akan menjadi perantara-perantara-Mu yang juga bisa menyelamatkan banyak jiwa, banyak manusia-manusia yang butuh pertolongan Tuhan. Kami terhormat, kami bangga menjadi perantara-Mu. Bahkan di gereja ini, dari gembala sidang sampai pengerja merasa terhormat. Dari tangan mereka lahir puluhan ribu, ratusan ribu jiwa boleh menyembah Yesus sebagai juru selamat. Pasti karena ada kesungguhan di situ. Terima kasih Tuhan. Hal yang kedua, ajar kami juga Tuhan untuk boleh juga ada di dalam kendali Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh, berarti kontrol Tuhan dalam hidup kami juga sempurna. Dan yang ketiga, ajar kami juga untuk selalu mencintai proses. Kami mengalami hal-hal yang diizinkan oleh Tuhan. Dengan kesungguhan, kami juga bisa melewati proses itu. Keluar dari proses itu,
Kami hidup lebih naik lagi, lebih tinggi lagi. Dan yang keempat, dengan kesungguhan kami bisa melihat kasih Tuhan yang sempurna. Kami bisa melihat kesembuhan yang sempurna, berkat dan pertolongan yang sempurna. Berkati jemaatmu, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, hidup, tubuh, jiwa, dan roh. Studi mereka, pendidikan mereka, pergaulan, kesehatan mereka, pelayanan gereja mereka Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.